Halo, Tajahal. Jumpa kembali di channel saya Ferdi Halim. Kali ini saya membawakan topik mengenai pentingnya bahasa Mandarin. Saya kali ini ada narasumber, beliau adalah Bapak Kurmanto. Dia adalah Country Manager dari PT Kalyani. Kalyani ini adalah multinational company yang berpusat atau ada kantor pusat di Amerika. Bergerak di bidang network marketing. Seperti itu kurang lebih Pak ya? Ya, betul. Ya. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin dapat mengunjungi website mereka atau juga IG mereka juga bisa di-follow untuk lebih mengetahui akan tentang PT Kalyani ini. Ya. Pak Kurmanto, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Ya. Pak Kurmanto, izinkan saya bertanya mengenai topik saya pentingnya berbahasa Mandarin. Pak Kurmanto sendiri apakah bisa berbahasa Mandarin atau mungkin fasih? Bahasa Mandarin saya mungkin sedikit-sedikit bisa, oke. Terutama di bidang bisnis, untuk keseharian, dan juga di bidang kesehatan. Karena kebetulan dalam bidang pekerjaan saya banyak menggunakannya di bisnis dan kesehatan. Seperti itu. Oh, berarti cukup lumayan ya, bukan level basic lagi ya, sudah sampai di bidang pekerjaan, sehari-harian, bahkan dunia kesehatan. Betul, cukup lumayan lah. Cukup lumayan ya. Itu pernah sekolah atau belajar atau gimana itu Bapak mempunyai background bahasa Mandarin ini? Kebetulan saya belajar Mandarin otodidak. Autodidak. Jadi kebetulan pada saat saya lulus kuliah, saya melamar kerja dan saya diterima di perusahaan Taiwan. Kedua atasan saya adalah orang Taiwan. Pada saat pertama kali interview, ada penterjemahnya karena saya nggak bisa Mandarin. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, 9 tahun lebih saya kerja di sana, pelan-pelan saya akhirnya belajar karena saya mau nggak mau harus komunikasi dengan atasan saya. Tapi sayangnya saya tidak bisa baca dan tulis Mandarin. Oh, baca tulis yang menjadi sebuah problem ya. Betul. Tapi untuk komunikasi secara verbal itu sudah cukup oke ya, bahkan sampai ke dunia kesehatan pun ya. Lumayan. Jadi semua itu didapat dari autodidak. Ya. Autodidak ya kurang lebih seperti learning by doing ya. Sambil Ya. belajar 9 tahun Ya. dan tumpuk skill makin lama, jadi cukup mungkin bisa dikatakan fasih ya untuk keseharian dan di bidang pekerjaan Bapak sendiri ya. Ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Ya, semua itu tanpa ada sekolah keluar ataupun les Mandarin ataupun apa Pak ya. Ya. Jadi memang itulah kemampuan seorang manusia ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, bukan betul Pak ya? Ya. Lalu untuk di dunia pekerjaan Pak Kurmanto sendiri, Mandarin itu penting nggak? Atau mungkin terpakai nggak di keseharian pekerjaan Pak Kurmanto? Jadi ada satu hal yang sangat menarik. Ini adalah perusahaan yang ke-6 selama saya bekerja. Jadi perusahaan pertama adalah perusahaan Taiwan, perusahaan kedua sampai perusahaan kelima adalah perusahaan Amerika. Dan menariknya adalah di semua perusahaan ini, atasan saya langsung semuanya bisa berbahasa Mandarin. Atasan langsung ya? Atasan langsung, termasuk seperti di perusahaan saya yang keempat dan perusahaan saya yang sekarang, atasan langsung saya adalah orang Amerika, orang bule. Bule? Dan dia bisa berbahasa Mandarin dengan sangat fasih, dia bisa baca dan bisa tulis. Bule, berbahasa Mandarin, bisa baca tulis, masih? Ya. Jadi ini sangat menarik sekali dan ini juga saya rasa menggambarkan betapa pentingnya bahasa Mandarin. Karena seperti di Kalyani, ini adalah sebuah perusahaan multinasional. Kita punya pasar lebih dari 60 negara, termasuk di Hong Kong, Macau, China, dan Taiwan. Negara-negara yang berbahasa Mandarin. Pada saat mereka ingin mengembangkan pasarnya di Indonesia, ada beberapa di antara mereka, bisa saya bilang sebagian besar di antara mereka nggak bisa berbahasa Inggris. Oh. Jadi pada saat kita bisa berbahasa Mandarin, itu adalah merupakan nilai lebih bagi kita. Memudahkan komunikasi ya? Betul, sehingga mereka bisa membuka pasar di sini dan itu akan membawakan satu keuntungan buat kita. Yeah. Sehingga pasar kita semakin lama akan semakin besar di Indonesia. Dan kita juga harus ingat, kita hidup bukan hanya di Indonesia, yang sebenarnya Indonesia besar, tapi Indonesia adalah bagian dari satu dunia.
di mana salah satu pasar terbesar yang ada di dunia sekarang adalah China. Betul. Jadi bagi saya pribadi bahasa Mandarin sangat penting sekali. Di keseharian dunia pekerjaan Bapak, terpakaikah Mandarin? Kalau setiap hari sekarang enggak. Karena saya lebih banyak berhubungan dengan atasan saya langsung yang ada di Amerika. Tapi ada beberapa waktu tertentu di mana ada bisnis partner kita yang ingin membuka pasar di Indonesia, disitulah bahasa Mandarin sangat terpakai. Sangat terpakai ya. Ya, Jadi memang membuka peluang untuk berkomunikasi lebih lancar ya. betul. Karena jadi orang mereka juga mungkin lebih nyaman Betul. berbisnis atau bertransaksi dengan orang yang bisa lebih menyambung dengan mereka, kurang lebih ya Pak ya? Ya, Kurang lebih seperti itu ya. ya. Pak Kunwanto, jika saya memberikan sebuah kata, apa yang terbayang di benak Bapak, kata itu adalah bahasa Mandarin. Pada saat saya mendengar bahasa Mandarin, yang ada di pikiran saya adalah bahasa Mandarin adalah salah satu bahasa utama yang ada di dunia. Seharusnya kita kuasai. Gitu ya. Apa yang mendasari statement dari Bapak tersebut? Yang tadi telah saya katakan, salah satu pasar terbesar yang ada di dunia adalah China. Kalau kita memang benar-benar mau besar, kita tidak bisa hanya ada di satu wilayah seperti di Indonesia aja. Kalau kita mau lebih besar lagi, kita mau ekspansi, salah satu pasar yang paling penting adalah China. Pada saat kita mau masuk China, kita tidak bisa berharap mereka bisa berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Ya. Tentu yang paling bagus adalah kita harus bisa bahasa mereka. Sehingga hubungan bisnis pun akan menjadi jauh lebih baik dan lebih lancar lagi. Setuju Pak. Nah, Pak Kunwanto, coba sharing pengalaman Bapak ya. Mungkin Bapak ada pengalaman yang positif nih. Mungkin untung saya menguasai bahasa Mandarin sehingga saya begini-begini. Atau mungkin juga ada pengalaman yang bersifat negatif. Mungkin dalam hati jadi seakan-akan, aduh, coba saya lebih menguasai Mandarin, mungkin saya akan lebih seperti apa, gimana gitu Pak. Ada pengalaman tersendiri. Yang paling menyenangkan adalah setiap kali saya interview, mulai dari perusahaan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, atasan saya tidak pernah berharap saya bisa berbahasa Mandarin. Karena saya adalah orang Indonesia. Tapi pada saat mereka tahu bahwa saya bisa berbahasa Mandarin, mereka senang dan itu menjadi satu nilai lebih buat diri saya sendiri. Yang kedua, pada saat ada bisnis partner dari Malaysia, Singapura, China, Hong Kong, Macau, atau Taiwan yang menanyakan informasi tentang Indonesia, di mana mereka tidak fasih berbahasa Inggris, dan saya bisa menjawabnya dengan bahasa Mandarin, mereka sangat senang sekali. Dan itu juga menjadi sebuah nilai tambah dan nilai lebih dalam kita mengembangkan bisnis kita di Indonesia. Kalau yang disayangkan, saya agak menyayangkan saya nggak bisa baca dan tulis. Jadi misalnya pada saat kita jalan-jalan ke Taiwan atau ke China, di mana ada beberapa sign yang tidak ada bahasa Inggrisnya, kita nggak bisa baca. Jadi rasanya Ada yang kurang komplit gitu ya. iya, kok kayaknya payah banget ya, nggak bisa ngerti gitu bahasa itu. Sayang sekali. Ada sisi yang disayangkan sendiri ya. Betul. Tapi apakah masih berkeinginan untuk menambah ilmu bahasa Mandarin atau masih ada niat untuk belajar lagi tentang bahasa Mandarin ini? Sebenarnya kalau ingin sih ingin. Niat ada. Kendalanya kalau sekarang adalah di waktu. Jadi saran saya kalau memang ada waktu, jangan sampai disia-siakan. Harus semaksimal mungkin belajar. Karena bahasa Mandarin ini benar-benar saya yakin dan saya lihat di dunia sekarang ini sangat terpakai sekali. Sangat-sangat penting sekali. Betul. Pak Kunwanto, tadi Bapak bilang Bapak belajar Mandarin secara autodidak.
kurang lebih di 9 tahun pengalaman bekerja Bapak ya. Oke. Selama mungkin dalam 9 tahun belajar secara autodidak, tantangan terbesar apa yang Bapak temukan dalam proses Bapak belajar bahasa Mandarin? Tantangan terbesar sebenarnya ada di diri sendiri ya. Karena menurut saya Mandarin nggak susah. Oh. Dia tidak ada grammarnya. Oke. Yang penting hafal, udah bisa ngomong. Mirip seperti bahasa Indonesia sebenarnya. Jadi asalkan mau belajar, saya yakin sih pasti bisa. Dan yang sangat mendukung pada saat itu adalah lingkungan saya. Karena memang kedua atasan saya orang Taiwan. Jadi setiap hari kepake ngomong. Yang menantang dalam bahasa Mandarin menurut saya kalau sudah belajar tapi tidak dipakai dalam jangka waktu lama. Oh, Nah, itu kemungkinan lupa. bisa Hilang. lupa. Tapi kalau tiap hari dipakai, plus saya terpaksa belajar cepat, Oh. jadinya lumayan cepat bisa belajarnya. Jadi saya rasa Mandarin oke ya, nggak terlalu sulit sebenarnya, asal mau menghafal aja. Jadi niat ya, musuhnya adalah diri sendiri ya. Karena banyak orang begitu dengar bahasa Mandarin, wah aduh susah gitu ya. Kalau dibilang bahasa Mandarin susah, coba belajar bahasa Thailand. Ya, sawadikap, kabedkap, wah itu. Lagi belajar tulisannya. Aduh, oke. Oke, kalau selama proses Bapak belajar ini, mungkin ada nggak hal-hal yang menurut Bapak fun atau menarik dari proses Bapak belajar bahasa Mandarin? Yang menarik itu adalah bahasa Mandarin, pelafalan yang sama, tapi kalau nadanya berbeda, artinya berbeda. Ya, itu. Jadi dia kan ada 4 nada ya. Ya. Kadang ada nada netral. Ya, Jadi itu yang kita harus benar-benar berhati-hati. ya, Karena kadang-kadang arti bisa jadi berubah total. betul. Bisa bikin orang jadi salah paham. Betul. Jadi harus memperhatikan nada yang mana untuk pelafalan tersebut. Jadi- Itu yang menarik sekali. Itu memang problemnya, tapi justru Bapak menemukan sisi menariknya adanya di situ gitu ya. Oke. Nah, Pak, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada viewers ya, yang mungkin ada dari beberapa segmen ya. Mungkin viewers secara mereka pelajar, atau juga viewers dari mereka yang seorang profesional pekerja seperti Bapak, atau mungkin juga ada orang yang berwira swasta, mengenai betapa pentingnya bahasa Mandarin di era sekarang maupun di era yang akan datang, menurut sisi pandang dari seorang profesional pekerja dari Pak Purmanto. Setiap profesional, setiap pekerja, setiap bidang apapun, saya yakin kalau kita ingin lebih hebat daripada orang lain, berarti kita harus memiliki skill yang lebih juga dibandingkan orang lain. Ya. Kalau misalnya skill kita 5, skill orang lain 5, berarti ya kita kira-kira akan sama aja dengan dia. Tapi kalau kita mau lebih hebat, berarti skill kita harus ada 6, 7, atau 8. Betul. Sedangkan orang lain cuma 5. Ya. Nilai plus ya Pak. Betul. Salah satu skill yang paling penting di zaman sekarang menurut saya adalah bahasa. Karena kita bekerja tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Justru kekuatan dalam berbisnis atau bekerja di zaman sekarang ini adalah kekuatan di networking. Bukan seberapa pinternya kita, tetapi seberapa banyak kita bisa memiliki relasi. Ya. Bukan hanya di Indonesia, tapi bagaimana kita bisa memiliki relasi di luar Indonesia. Dan sekali lagi, salah satu pasar yang terbesar adalah China. Lebih dari 1 miliar manusia di dunia ini ya, Ya. bisa ngomong Mandarin. Ya. Menurut data memang kurang lebih 25% penduduk dunia ya tergolong dari orang-orang China dan juga orang-orang yang berbahasa Mandarin dalam keseharian. Nah, itu fakta yang sangat menarik. Berarti kalau kita bisa berbahasa Mandarin, berarti kita bisa berkomunikasi dengan minimal 1/4 penduduk dari dunia. Ya. Itu angka yang sangat besar sekali. Dan saya rasa peluang untuk kita lebih maju dan berkembang, kalau kita bisa komunikasi dengan mereka, pasti akan lebih besar dibandingkan kalau kita tidak bisa berbahasa Mandarin. Jadi, kalau memang kita ada kesempatan dan ada waktu untuk belajar,
kenapa kita nggak mau untuk menjadi lebih baik dibandingkan orang lain. Ya. Mungkin seperti itu. Jadi nyata dan terbukti ya bahwa belajar itu musuh terbesar adalah diri sendiri. Yang terpenting niat, seperti Bapak Gurmanto, autodidak tanpa pergi ke luar negeri belajar Mandarin maupun ikut les bahasa Mandarin, tapi dengan niat yang kuat. Pak Gurmanto selama proses dia bekerja, pengalaman dia bekerja, cukup dikatakan mahir di bidangnya, mampu menguasai bahasa Mandarin. Ya, jadi bagi kalian pelajar, pekerja maupun wirausaha, mulai perkaya diri, perkaya ilmu kalian, menjadikan nilai kalian mempunyai sisi plus ya Pak ya. Orang lain punya nilai 5, tapi saya punya 1 plus, yaitu bahasa Mandarin. Otomatis memberikan kita nilai lebih ya Pak ya. Betul. Ya. Apalagi sekarang ada channel YouTube Ferdi Halim. Belajarnya Oke. jadi lebih gampang. Thank you. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar ya Pak ya. Betul. Oke. Jadi Ciao tetap semangat untuk belajar, karena belajar untuk diri sendiri, yang pintar juga diri sendiri ya Pak ya. Betul. Oke, Pak Gurmanto, terima kasih untuk Sama-sama. waktunya, sharing pengalaman dan juga motivasi ke kita semua. Oke, semoga Pak Gurmanto semakin sukses dan juga terus Pak belajar Mandarinnya, jangan stop. Ya, Terus harus semangat. diperdalam Pak, belajar hurufnya juga Pak. Ya, nanti saya lebih sering nonton channel YouTube Ferdi Asik. Halim. Oke, sampai di sini untuk episode kali ini. Kita jumpa di episode saya selanjutnya, masih mungkin dengan materi-materi yang mengenai bahasa Mandarin. Saya akan membawa mungkin dengan narasumber dari bidang-bidang yang berbeda. Jumpa di episode selanjutnya. 谢谢，再见。